Seneng banget, Besti. Pertama kali bikin langsung berhasil. Bubur sagu mutiara aku cantik, kenyal, empuk, bening, gak pahit, dan yang terpenting hemat gas. Metode masak seperti ini baru buat aku. Tapi aku pernah praktekin cara ini saat masak bubur ketan hitam. Dan berhasil, Besti. Jadi aku coba juga buat masak bubur sagu mutiara. Dan berhasil lagi dong. Ya udah, aku bakal bocorin aja metode baru cara bikin sagu mutiara ini. Dijamin berhasil kalau ikutin step-step lengkapnya. So, jangan di-skip-skip ya, harus tonton sampai habis. Dan aku bakalan bonusin tips anti gagal yang cuma aku share di video ini. Penasaran? Mau tahu caranya? Just langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat bubur sagu mutiara. Tuangkan 1,5 liter air ke dalam panci. Masak hingga mendidih. Ini panci yang dipakai panci presto ya? Bukan ya Besti, ini panci biasa. Masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah aku buat simpul seperti ini. Fungsi memasukkan daun pandan agar bubur sagu mutiara wangi dan menggugah selera. Setelah air mendidih, kita masukkan 200 gram sagu mutiara. Aduk-aduk sebentar, tunggu hingga air mendidih lagi, kemudian tutup rapat. Kita cukup rebus 5 menit. Jangan buka-buka tutup panci ya Besti. Biarkan sagu mutiara perlahan-lahan matang dengan sendirinya. Apinya sedang aja, jangan terlalu besar atau terlalu kecil ya. Kalau udah 5 menit, buka tutup panci. Aduk-aduk sagu mutiara sebentar, agar sagu mutiara tidak ada yang mengendap atau lengket di bawah. Selanjutnya, tutup kembali. Lalu matikan api. Biarkan dan diamkan selama 30 menit. Ingat, jangan penasaran buka-buka tutup panci. Harus sabar ya, biarkan bubur sagu mutiara matang dengan sendirinya. Tinggalin aja dulu, sagu mutiara akan lanjut matang sendirinya di dalam air panas itu. Tanpa perlu kita aduk-aduk. Sambil menunggu 30 menit, bubur sagu mutiaranya matang dengan sendirinya, kita akan bikin dulu kuah santannya. Tuangkan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml ke dalam panci. Kemudian masukkan 620 ml air. Aduk-aduk hingga merata. Jadi total santan encer yang digunakan 750 ml ya. Kalau Besti mau pakai santan peras juga boleh. Sebanyak 750 ml santan encer yang diperas dari setengah buah kelapa. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah dibuat simpul seperti ini. Campurkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, biar kuah santan makin wangi. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Tunggu hingga setengah mendidih. Setelah santan hangat atau mulai ada gelembung-gelembung kecil seperti ini, larutkan di dalam mangkuk 2 sendok makan maizena. Campurkan sedikit santan dan aduk-aduk rata. Kemudian tuangkan ke dalam larutan santan. Tujuannya agar santan lebih mengental dan memiliki tekstur yang bagus. Kemudian aduk-aduk hingga mengental dan santan mendidih. Setelah santan mendidih, matikan api. Dan kita akan sisihkan sebentar. Setelah 30 menit, buka tutup panci dan lihat, sagu mutiara sudah hampir bening. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya, kita akan masak lagi 7 menit untuk hasil yang benar-benar sempurna dan tidak pahit. Hidupkan kompor dengan api sedang. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir untuk memberikan rasa manis. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian koreksi rasa, apakah rasa manisnya sudah pas. Sesuaikan dengan selera Besti ya. Kalau mau bisa tambah lagi gulanya atau dikurangi gulanya. Jika suka tambahkan 1 sendok teh garam agar rasanya lebih gurih. Tapi aku di sini nggak pakai ya Besti. Karena airnya aku rasa menyusut, jadi aku tambahkan lagi 250 ml air. Aduk-aduk lagi hingga mendidih dan semua bahan tercampur merata. Setelah mendidih, tutup panci, masak lagi selama 7 menit. Masak dengan api sedang. Dan jangan kepo-kepo buka tutup panci ya. 7 menit pun berlalu. Setelah 7 menit, buka tutup panci, aduk-aduk lagi. Bubur sudah matang seperti ini.
Tapi tutup lagi pancinya ya Besti, biar proses pematangan tetap berjalan. Matikan api. Tunggu hingga bubur mutiara mulai dingin, tidak terlalu panas dan siap untuk disantap. Bubur sagu mutiara kita udah dingin nih Besti. Aku dinginin kira-kira 2 jam. Sekarang udah bisa langsung dimakan. Lihat-lihat nih Besti, hasilnya mutiara bening, empuk, manis, gak ada rasa pahit sedikit pun. Dan gak perlu capek berdiri depan kompor lama-lama pas bikin bubur sagu mutiara ini. Kreasi sajian lezat bubur mutiara siap dihidangkan. Untuk penyajian bisa tambahkan kuah santan gurih dan bisa juga tambahkan es batu. Kalau Besti suka. Kalau favorit aku dimakan anget-anget kayak gini. Tambahin lagi kuah santannya yang banyak. Enak banget Besti. Suka sampai nggak bisa berhenti nyuap. Makan lagi dan lagi. Habis deh. Dan akhirnya habis ludes tak bersisa seperti ini. Seger dan enak banget. Cocok buat sarapan. Atau dimakan siang sore malam mantap. Kadang hal kecil seperti ini masak bubur sagu mutiara bisa jadi momen me time yang menyenangkan. Oh ya, tadi aku janji bakal bonusin tips anti gagal. Dan tips anti gagalnya adalah sabar Besti. Karena tahap menunggunya lumayan panjang. Tapi bisa disambi sama pekerjaan lain. Waktu tunggu ini bisa dipakai buat beberes, nyapu, nyuapin anak, atau istirahat dulu. Bisa multitasking, tetap enak dan semua orang di rumah suka. Kalau Besti cobain trik ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Like, share video ini ke teman-teman yang sering gagal masak sagu mutiara. Dan subscribe channel Kreasi Sajian Lezat, biar nggak ketinggalan resep-resep simple yang selalu punya cerita di balik rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum, tetap sehat dan tetap semangat ya Besti.